Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Nur Fatihah dari kelas A21. Pada kesempatan kali ini mengenai tugas mata kuliah praktek ibadah yang diampu oleh Ibu Mutahharoh Magister Pendidikan Islam, saya memilih tema sholat jamak dan qashar. Nah, mengenai pengertian dari sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya digabungkan atau menggabungkan. Maknanya adalah kita menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sedangkan sholat qashar artinya meringkas, yang artinya kita meringkas sholat fardu yang awalnya 4 rakaat kita ringkas menjadi 2 rakaat. Sholat apa yang bisa dilakukan jamak dan qashar? Ya, diantaranya sholat duhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya. Dengan catatan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Untuk yang lain duhur, asar sama isya menjadi 2 rakaat. Mengenai syarat-syarat sholat jamak dan qashar, yang pertama tentunya kita posisi dalam perjalanan, di mana kurang lebih perjalanan menempuh adalah 80 km. Untuk niat melakukan sholat jamak dan qashar di waktu awal. Jadi untuk sholat duhur asar niatnya ketika sholat duhur, dalam hati ada waktu sholat duhur datang, niat dalam hati sholat jamak qashar duhur dengan asar. Begitu juga untuk maghrib isya dilakukan di waktu maghrib. Kemudian perjalanan bukan untuk maksiat. Syarat yang keempat, sholat dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Artinya tidak boleh di luar dari waktu jamak. Mengenai jenis-jenis sholat jamak, ada dibagi dua, yaitu jamak taqdim dan jamak takhir. Taqdim artinya menggabungkan di awal waktu, seperti sholat duhur asar dilakukan pada waktu duhur, maghrib isya dilakukan pada waktu maghrib. Yang kedua jamak takhir, artinya mengakhirkan waktu sholat. Jadi seperti sholat duhur dengan asar dilakukan pada waktu asar, kemudian untuk maghrib dengan isya dilakukan pada waktu isya. Sholatnya seperti biasa, seperti sholat fardu, tinggal kita meringkas asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Niat contoh untuk sholat jamak qashar taqdim duhur dengan asar. Untuk niat sholat duhurnya berarti usolli fardhu buhri raq'ataini qasran majmu'an ilaihil ashri ada'an lillahi ta'ala. Artinya saya niat melaksanakan sholat fardu duhur 2 rakaat secara qashar dan digabungkan kepadanya sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Untuk yang niat sholat kemudian setelah sholat 2 rakaat duhur 2 rakaat salam, kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asyhar. Niatnya usolli fardhul asyri raq'ataini qasran majmu'an ilal buhri ada lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan sholat asar 2 rakaat secara qashar yang digabungkan kepada sholat duhur karena Allah Ta'ala. Begitu juga untuk maghrib dengan isya. Untuk maghrib tetap salah rakaatin menjadi tetap 3 rakaat. Kemudian yang isya 2 rakaat. Contoh untuk niat sholat jamak qashar takhir. Kita buat contoh maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya. Niat sholat maghribnya berarti jamak takhir. Untuk niat sholat maghribnya berarti usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an ilahil isya'i fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat fardu maghrib 3 rakaat secara digabungkan kepadanya sholat isya fardu karena Allah Ta'ala. Begitu juga kita sholat seperti biasa 3 rakaat, setelah salam berdiri kembali dan melaksanakan sholat isya dengan niat usolli fardhul isya'i raq'ataini qasran majmu'an ilal maghribi ada'an lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat isya 2 rakaat secara qashar dan digabungkan kepada sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Begitu pengertian atau materi yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya sholat jamak dan qashar mengajarkan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dan penuh dengan kasih, di mana agama Islam tetap memberikan kemudahan atau keringanan
ataupun rukhsah kepada umatnya untuk tetap melaksanakan ibadah walaupun dalam kondisi yang perjalanan jauh. Jadi tidak ada kata tidak melaksanakan sholat atau tidak beribadah kepada Allah, karena kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Dengan begitu kita dapat menumbuhkan rasa syukur kita, rasa disiplin, dan kesadaran bahwa dengan kedekatan Allah tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Pesan moral yang bisa disampaikan untuk materi ini adalah kita tetap harus taat beribadah kepada Allah dalam segala keadaan, karena Allah sudah memberikan keringanan kepada kita, begitu banyak keringanan, jadi kita harus tetap melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua, tetap bersyukur dengan kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, jaga kedisiplinan dalam melaksanakan sholat, karena ibadah adalah bukti cinta kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan moral yang bisa disampaikan untuk materi ini adalah kita tetap harus taat beribadah kepada Allah dalam segala keadaan, karena Allah sudah memberikan keringanan kepada kita, begitu banyak keringanan, jadi kita harus tetap melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua, tetap bersyukur dengan kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, jaga kedisiplinan dalam melaksanakan sholat, karena ibadah adalah bukti cinta kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.